Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, pagi menjelang siang. Berjumpa lagi dengan saya Sabto Sulistyo Sumarjan dalam Premium Class Channel. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, terutama dalam kondisi pandemi seperti ini kalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Video kali ini saya ingin membahas Ninja review Ninja tahun 2012. Ninja tua nih, Ninja tua tapi kondisinya ciamik. Ninja tua tapi kondisinya ciamik, istimewa ini, full orisinil ya. Kenapa saya milih Ninja tua? Karena memang biasanya Ninja yang sudah lama atau yang sudah terpakai lama itu biasanya dalam kondisi yang jelek ya, yang gak baik lah istilahnya, yang kurang fit performanya. Jadi saya memilih Ninja ini supaya kalian bisa mengerti kalau motor terawat itu seperti apa, kalau motor yang benar-benar dijaga itu seperti apa ya. Oke, jadi begini, tujuan video saya atau pembuatan video ini, video review ini tujuannya agar kalian yang baru cari Ninja, terutama Ninja 250 Fi, jangan sampai keblondrok istilahnya dalam bahasa Jawa ya. Tidak tertipu, tidak dikibuli sama penjual atau sang penjual atau pemilik Ninja ya. Bilangnya mas kondisinya istimewa, tapi ternyata setelah dipakai beberapa minggu ada trouble, atau dipakai beberapa minggu ada pokoknya ada masalah gitulah. Ini saya ingin berbagi pengalaman dan berbagi ilmu, barangkali bermanfaat untuk kalian yang saat ini sedang cari Ninja, saat ini sedang, waduh anaknya nangis tuh, dalam nangis ada mamaknya. Saat ini sedang cari ataupun barusan cari. Kalau barusan cari ya semoga pilihanmu tepat ya, pilihanmu nggak salah. Oke, masuk ke materi. Oh ya, sebelum masuk ke materi, sebelum masuk ke materi, perkenalan saya Sabto ini sudah, ya alhamdulillah sih sudah bergelut di bidang perninjaan atau khususnya Ninja lah. Ninja 250 dari 250 Fi sampai 250 karbu dan 250 Z250 dan sebagainya. Saya sudah mulai kenal dunia perninjaan itu dari 2013-14 ya. Jadi ya sedikit banyak tahu tentang dunia perninjaan, tentang asam manis pahit Ninja ya. Jadi barangkali pengalaman saya yang pernah pahit juga ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Buat info aja, dulu saya pernah ketipu juga. Artinya ketipu, surat-suratnya ada lengkap, STNK, BPKB, cuman ternyata BPKB duplikat. Jadi susah lur kalau yang memang awam, kalian benar-benar awam ngecek Ninja dan cari Ninja awam, susah banget bedain BPKB asli atau enggak ya. Untuk saat ini saya sudah tahu, nanti saya bahas di episode berikutnya ya. Saya pengen bahas di episode yang lain karena
nanti durasi terlalu lama ini. Oke, sebelum masuk ke materi gini. Kuncinya gini, kalau kamu cari barang second, kalau kamu cari barang, jangan tanya harga lur. Artinya kalau kamu cari barang bagus, kondisi bagus, harga itu pasti nomor 2. Tapi kalau kamu cari harga murah, jangan tanya kondisi. Jadi pasti kondisinya apa adanya. Ya kalau bejo-bejo ya kamu dapat barang bagus harga murah. Oke gitu ya. Yuk kita masuk ke materi. Jadi gini, kalau kamu ini ada anak ini. Kalau kamu ngecek, pertama kali yang harus kamu lakukan, bawa ke tempat yang terang. Di tempat terang supayanya kamu kakak sini nanti nutupin kakak sini kakak kakak tuh sini kak, ini papa baru video. Nah sorry lor, ada anak itu. Oke, jadi bawa ke tempat yang terang. Tujuan, wah ini ada yang telepon lor, sorry bentar. Sorry lor, ada sedikit kendala yang tadi ada telepon, ada yang mau ngecek. Sebelum laku nih, kita video dulu aja, siapa tahu laku ya, amin. Oke, bawa ke tempat terang ya tadi, bawa ke tempat terang. Kalau sudah di tempat terang, cek memutar tuh, muter sebelah kanan kirinya, coba dicek ada baret enggak, terus ada bekas sambruk enggak gitu. Nah, cara mengetahui ini motor bekas sambruk sama enggak tuh kelihatan dari stangnya sini, dari stang, terus dari ini covernya ini ada baret enggak gitu. Terus ini biasanya kelihatan lah, ini sini ada bekas ambruk enggak. Kanan kiri coba dicek, ini ada enggak, sini ada enggak. Ini saya pastikan enggak ada, ini masih mulus, bukan gantian juga, bukan gantian, dan ini bawaan. Nah ini jadi dari sini kalau sebelah kanan enak banget ngeceknya. Ini kan bukan karena kebaret tapi karena pemakaian ya. Ini belum ada bekas, ini belum ada bekas. Itu kalau sudah dicek kanan kiri, cek kerapatan bodi. Kenapa kerapatan bodi jadi pertimbangan? Karena motor yang terawat itu pasti bodinya rapi. Awas ya kak, bodinya rapi gitu. Terus original keoriginalan cat. Tapi kalau untuk yang masih awam memang agak susah, karena memang membedakan cat yang ori sama enggak tuh butuh keterampilan. Jadi itu memang keterampilan khusus ya. Menurut saya keterampilan atau gimana ya? Jam terbang lor. Jadi mengetahui body masih orisinal sama enggak tuh jam terbangnya, tergantung jam terbangnya. Terus kalau tadi sampai mana? Tadi sampai keutuhannya warna. Kalau warna itu sebenarnya gini, paling enak tuh ngeliatinnya body antara sini dan sini itu sinkron warnanya. Itu kalau saya pribadi itu bisa dikatakan catnya bagus. Kalau masalah ori sama enggak tuh soalnya
lor, ini lor, apa namanya, harus benar-benar dicek detail. Soalnya ini kan apa namanya, lekuk-lekuknya gini kelihatan kalau sudah disebat sama ndak. Nah kebetulan ini full ori, benar-benar full ori. Jadi besok saya akan bahas cat ori sama ndak di episode berikutnya ya. Jadi biar kalian juga ngerti cara membedakan motor ini sepetan apa sama ndak tuh gimana ya. Terus kalau bodinya sudah muter, udah kita cek mesin, jangan dinyalakan ya. Tujuannya jangan dinyalakan tuh gini, nanti seandainya ada rembesan oli atau pokoknya yang bagian rembes-rembes itu tuh nggak keluar lagi gitu, nggak keluar dulu. Biar apa? Biar kalau sudah nggak keluar tuh kita nanti tahu, oh ini yang keluar sebelah sini gitu. Nah nanti nyalainnya kalau sudah dicek menyeluruh, dicek menyeluruh. Nah ini kan cara mengetahui mesin Ninja yang terawat sama ndak tuh gini, cek indikatornya ini. Nah ini kalau ini kamu cek kacanya bening. Kalau saya pribadi, saya pastikan motornya ini rajin ganti oli. Nah, banyak itu, coba buktikan di luar sana. Kaca indikator olinya ini banyak yang sudah buram dan coklat-coklat kehitaman itu. Itu karena menurut saya sering telat-telat ganti oli. Jadi kenapa ini juga jadi pertimbangan? Karena oli gini, kalau dia rajin ganti oli, artinya motor ini dirawat, gitu aja. Terus kalau artinya dirawat ya paling enggak kan rajin servis. Jadi tujuan servis kan cuman membersihkan ruang bakar biar bersih, tarikan biar enteng gitu toh intinya. Nah kalau motor ganti olinya rutin kan otomatis part yang ada di dalam mesin ini kan nggak gampang aus lah. Itu kenapa kalian harus memilih mesin yang terawat gitu ya. Terus kalau mesin sudah diputer ini, ada rembes enggak? Oh enggak ada rembes. Radiator gimana? Radiator rapi enggak? Itu ya itu karena pemakaiannya, tapi menurut saya masih lumayan rapi. Ini ada rembes enggak, ada netes enggak, biasanya gitu. Filter oli udah diganti belum gitu. Baut mesinnya gimana, masih ori atau ada yang sebagian ganti, ada bekas bongkar ndak gitu. Itu jadikan pertimbangan juga. Nah, terus kalau mesin sudah, bodi sudah, nih pertimbangan lain selain mesin dan bodi ini cakram. Jadi cakramnya masih halus ndak, masih ini kan kelihatan tuh, bisa kelihatan nih. Jadi masih halus ndak. Jadi gini, kenapa pertimbangan cakram juga, karena motor yang suka buat jalan jauh, terutama jalan jauh yang suka touring, ini cakramnya pasti jeglong, bahasanya jeglong, ngalen atau. Nah, kalau motor cuman harian biasa yang notabene cuman buat weekendan tok, wis pasti ininya nggak begitu jeglong atau. Itu yang pertama kenapa itu dipertimbangkan. Terus yang pertimbangan tambahannya, rantai dicek gesernya parah enggak. Ini kan nggak, masih kenceng ya, gearnya masih lancip enggak. Ini masih lancip, masih bagus. Secara ini tahun 2012, gear sama rantai masih bawaan. Jadi saya jadikan contoh kenapa saya milih tahun 2012. Terus ini push stepnya ini kalau sering kepake pasti ini kemakan
kena kaki dan ini kemakan. Nah, ini belum pernah ambruk kan, kelihatan nih. Nih. Gitu ya. Terus kalau itu sudah, kamu nyalakan. Duh, kuncinya mana ini sih? Kamu nyalakan. Cek kilometer dan sebagainya. Nah, ini tadi kalau belum nyala ini pasti nyala merah. Maksudnya mesin belum nyala pasti nyala merah. Nah, terus RPM normalnya itu pasti nyala pertama di angka 2 atau 2000. Jadi dia memompa oli dari bawah atas biar nanti kalau sudah stasioner, kalau udah naik semua baru stasioner di angka 1. Normalnya 1, kadang biasanya mekanik ada yang ngasih 1,5 gitu ya. Nah, ini ditunggu sampai turun di angka 1000 baru digeber gitu ya. Nah, ini tanda-tanda motor terawas sama enggak sininya juga bisa lihat, bisa dijadikan pertimbangan. Ini segitiganya ini kan masih orisinil dan bersih ya. Oke. Sorry lur, ada tamu. Tamu dari istri saya. Jadi gini, kalau dicoba sudah, terus dicek secara menyeluruh sudah, cek surat-suratnya ya. Surat-suratnya, sorry nggak mau detail karena takutnya saya nanti kurang bagus ya. Oke, jadi ini surat-surat dicek, disinkronkan nomor mesin, nomor rangka dengan BPKB, terus pastikan fakturnya ada, belakang faktur nih pasti ada di belakang biasanya. Terus kunci serep, terus kalau itu sudah baru sinkronkan dengan mesinnya, nomor mesin, nomor rangka dicek di sebelah itu, nomor mesin, terus nomor rangka ada di sebelah sini. Oke, gitu ya lur. Oke, kalau itu semua sudah, monggo baru transaksi. Oh iya, saat transaksi kalian minta kelengkapannya seperti buku manual, kalau ada helm, kalau masih ada helm, terus dan ya yang ada aja, nanti minta helm atau apa gitu yang kira-kira knalpot juga mungkin dikasihkan, knalpot after salesnya dikasihkan itu. Oke teman-teman, semoga video ini membantu kalian yang baru cari Ninja ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Oh ya, kalau kiranya membantu bisa kalian bantu like dan subscribe dan kasih masukan di kolom komentar ya. Oke, sekian video kali ini, sampai